Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mulut Dani menganga melihat pria yang akan dilepaskannya kemarin siang, namun tidak jadi. Pria itu diikat di tengah-tengah tiang yang berada di padang luas. Seorang perempuan membawa parang mendekati tiang di mana pria itu diikat. Pria itu ketakutan ketika perempuan yang membawa parang itu mendekatinya. Las, perempuan itu menebaskan parang di leher si pria. Keluar banyak darah dari leher pria malang itu. Bahkan lehernya pun hampir putus. Ia kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Perempuan-perempuan itu tertawa melihat kematian pria malang yang sangat mengenaskan. Tak ada belas kasihan kepada pria itu. Dani menitikkan air mata melihat kekejian mereka. Ia menyesali perbuatannya yang tidak menolong pria malang itu hanya karena benci dengan kelakuan buruk si pria yang tidur dengan banyak wanita dan melantarkan anak istrinya. Benar-benar perempuan iblis, kejam, tidak punya hati. Dani mengepalkan tinjunya. Hatinya diliputi amarah kepada perempuan-perempuan itu. Dani melihat Bella di sana dan ikut tertawa. Biadab, tidak akan aku biarkan manusia-manusia keji seperti kalian tinggal di muka bumi ini. Tunggu saat yang tepat dan aku hancurkan kalian semua. Dani berdiri. Ia lebih baik pergi dari tempat itu. Dia tidak sanggup melihat kegilaan lebih jauh yang dilakukan mereka. Dani berjalan dengan langkah gontai. Ia merasa menjadi orang yang sangat berdosa telah membiarkan satu nyawa melayang begitu saja. Andai dia melepaskan pria malang itu, mungkin sampai saat ini dia masih hidup dan mungkin saja pria itu bertobat, diberikan kesempatan. Namun semua telah terjadi. Tidak ada yang bisa Dani lakukan. Sesampainya di rumah, Dani tak kunjung memejamkan mata. Bayangan pria malang dihabisi dengan cara kejam. Perempuan-perempuan sadis itu tertawa menari-nari di otak Dani. Itu semua terus membayang-bayanginya. Bagaimana aku mampu menghancurkan perempuan-perempuan berhati iblis itu? Dani mulai takut karena ia hanya seorang diri. Jangan takut, Allah pasti memberikan pertolongan. Kejahatan tidak akan bertahan lama di muka bumi ini. Percayalah, kebenaran akan selalu menang. Bisik suara di telinga Dani. Benarkah kamu pelindungku? Dani menyapu pandang ke sekeliling. Benar, aku pelindungmu. Jika kamu pelindungku, kenapa kamu biarkan aku menikah dan datang ke desa ini? Aku hanya melindungimu, tidak bisa melawan takdir. Mungkin memang sudah jadi takdirmu datang ke desa terkutuk ini. Aku sudah berusaha mencegahnya, namun tidak bisa. Ucap suara tanpa wujud itu. Lalu, apakah kamu bisa membantuku menghancurkan perempuan dan desa terkutuk ini? Sekuat tenaga aku akan membantumu. Walaupun mereka bisa membawamu datang ke desa ini, tidak akan aku biarkan kamu celaka. Mereka itu tidak semua sama. Ada yang tidak menginginkan kamu jadi tumbal, tapi tujuannya pun tidak bagus. Walaupun dia tidak ingin kamu jadi tumbal, mereka ada yang memiliki tujuan sendiri. Memang intinya, mereka itu perempuan jahat. Kamu bisa manfaatkan tujuan lain dari salah satu perempuan-perempuan itu untuk menghancurkan mereka semua. Tapi kamu memang harus bersabar. Akan lebih banyak lagi kekejaman yang akan kamu saksikan sampai saatnya tiba. Mereka akan mempertahanmu paling lama di desa ini karena kamu tumbal istimewa. Intinya kamu harus menguatkan mentalmu untuk bertahan di desa ini. Jangan bertindak gegabah. Ada salah satu dari wanita di desa ini mengatakan,
jika mereka ingin memisahkanmu dariku, supaya mereka bisa menjadikanku tumbal. Itu benar. Ada saat-saat di mana aku tidak memiliki kekuatan. Mungkin di saat itulah mereka ingin memisahkanku darimu. Jadi, waktu aku dibawa ke desa ini, kamu tidak memiliki kekuatan. Bukan karena itu. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa menolongmu waktu itu. Aku juga tidak tahu apa itu. Yang terpenting, untuk saat ini kamu harus mencari tahu seluk-beluk dan apa saja rahasia desa ini. Aku tidak bisa selalu membantumu. Aku akan datang menolong saat kamu benar-benar terdesak. Setelah berbicara dengan penjaga dirinya, Dani pun tertidur. Begitu ia bangun, Bella sudah ada di sampingnya. Wanita itu tidur sangat pulas. Seandainya masalahnya bisa diatasi dengan mudah. Ingin rasanya Dani mencekik wanita yang sudah dinikahinya itu. Ingin rasanya menghabisi perempuan kejam ini. Pasti dia tidak akan bisa melawan karena dalam keadaan tidak siap. Rasanya Dani ingin meluapkan kemarahan kepada Bella. Dani menjauhkan dirinya pada Bella. Ia menarik nafas panjang dan mengembuskan perlahan. Ia lakukan itu berkali-kali untuk menebangkan dirinya. Dani tidak mau gegabah. Ia akan menghancurkan perempuan-perempuan iblis itu setelah semua teka-teki yang memenuhi otaknya terpecahkan. Daripada tidak bisa menahan emosi, Dani memutuskan keluar dari kamar. Di luar hening. Sepertinya Neni dan Sarti juga belum bangun. Mereka semua pulang menjelang pagi. Wajar saja belum bangun. Mereka pasti senang telah menumbalkan seorang pria. Mereka semua belum ada yang bangun. Kesempatan itu digunakan Dani untuk melaksanakan sholat subuh, memohon kepada Sang Pencipta supaya diberikan kekuatan tinggal di desa Kembang Rejo untuk beberapa waktu. Selepas sholat subuh, Dani memastikan Bella dan yang lainnya sudah bangun atau belum. Syukurlah, mereka masih tidur. Aku akan mencari tahu tentang desa Kembang Rejo ini. Pasti semua pemilik rumah yang ada di desa ini sedang tidur semua, sama seperti Bella dan keluarganya. Dani melangkahkan kaki ke tempat pria malang tadi malam dieksekusi. Barangkali dia bisa mendapatkan sesuatu di sana. Dani menyapu pandang ke setiap sisi tempat itu, sehingga ia mendapati darah pria yang dieksekusi semalam mengalir ke sebuah telaga di belakang tiang tempat eksekusi. Telaga itu berwarna merah, bercampur dengan darah pria semalam. Telaga ini berbau anyir, karena sudah bercampur darah. Oh iya, di mana mereka membuang tubuh pria malang itu? Atau apa yang telah mereka lakukan kepada tubuh malangnya? Seharusnya aku melihat apa yang terjadi sampai selesai, gerutu Dani. Dani menyesalkan dirinya sendiri yang langsung pulang begitu saja, setelah kekejaman dan kengerian terjadi di depan matanya tanpa ia bisa membantu. Benar kata penjagaku, aku harus menguatkan diri untuk menguak rahasia desa Kembang Rejo. Setelah tidak mendapatkan satu rahasia pun dari perbuatan wanita-wanita iblis semalam, Dani memutuskan kembali ke rumah. Bisa-bisa Bella dan yang lainnya curiga kepadanya karena sering keluar rumah. Mereka bisa curiga jika Dani ternyata tidak terpengaruh sedikit pun dengan jampi-jampi yang mereka berikan. Satu hal yang harus Dani lakukan adalah pura-pura bodoh dan menuruti perintah mereka semua, supaya lebih aman dan leluasa baginya untuk mencari tahu tentang desa sesat ini. Sesampainya di rumah, mereka belum ada yang bangun satupun. Sepertinya mereka sangat kelelahan, hingga matahari naik tetap tidak ada yang bangun. Wanita-wanita ini tidur sangat pulas. Sepertinya mereka sudah biasa mengeksekusi pria untuk dijadikan tumbal. Lihat saja, tidur mereka sama sekali tidak gelisah. Entah terbuat dari apa hati perempuan desa ini, hingga tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Dani saja yang laki-laki sampai menitikkan air mata melihat perbuatan wanita-wanita itu yang menyembelih pria malang itu tanpa ampun. Dani ingat perkataan cinta,
Jika semua perempuan di desa ini sudah ditanamkan untuk membenci pria, mungkin dahulu perbuatan buruk salah satu pria mereka pukul rata. Jika semua pria sama saja dan harus dilenyapkan dari desa ini, berarti sudah sangat lama desa Kembangrejo ini tidak ada hadirnya seorang pria. Lalu, kapan bapak dari Neni menikah dengan Bu Sarti? Apa pernikahan itu hanya jebakan dari neneknya Bella untuk bapak dari Neni supaya dijadikan tumbal? Mungkin bapaknya Mbak Neni memang sengaja dijebak untuk menikah dengan Bu Sarti dan dijadikan tumbal, ucap Dani bermonolog. Perut Dani berbunyi. Sejak tadi malam ia belum makan apapun. Akhirnya Dani pergi ke dapur untuk mengambil makanan atau memasak sesuatu. Sebenarnya ia jijik untuk makan, mengingat tinggal bersama perempuan-perempuan pemakan daging mentah. Entah daging apa juga yang telah mereka makan. Pengikut iblis itu juga sangat rakus memakan daging-daging mentah. Tidak ada makanan matang di dapur. Hingga akhirnya Dani merebus singkong. Setelah matang, Dani langsung memakannya. Yang terpenting saat ini adalah perutnya terisi. Yang penting Dani harus tetap sehat selama berada di desa Kembangrejo. Loh, Dani, kamu sudah bangun? Dani yang sedang memasukkan singkong ke dalam mulutnya terkejut, hingga piring yang ia pegang dengan tangannya meluncur bebas ke lantai. Piring itu pecah menjadi berkeping-keping beserta singkong rebus yang juga jatuh ke lantai. Maaf Bu, aku tadi merebus singkong sendiri. Soalnya Bella aku bangunin tidak bangun-bangun Bu. Dani memunguti kembali singkong yang jatuh ke lantai. Namun selera makannya menguap melihat ada ceceran darah di lantai. Singkong itu pun terkena darah itu. Ceceran darah itu sangat sedikit. Dani tidak menyadari sedari tadi kalau piring yang dipegangnya tidak jatuh ke lantai. Enggak apa-apa, kasihan banget kamu. Maafin ibu. Ibu dan Bella ya, harusnya kami memasak makanan untukmu. Karena acara semalam, kami jadinya bangun kesiangan. Acara semalam Bu? Memang ada acara apa semalam? Kenapa aku tidak tahu? Dani menaikkan satu alisnya. Enggak ada. Kalau ada, pasti aku diajakin ke acara itu kan Bu? Pancing Dani. Ya jelas dong. Masa ada acara menantu sendiri nggak diajak? Sarti tersenyum kikuk. Dasar nenek tua, batin Dani. Bella, Neni, bangun, teriak Sarti. Tak lama kemudian, kedua orang yang dipanggil datang. Wajah mereka terlihat kuyuk. Sepertinya mereka masih mengantuk. Perempuan itu bangun pagi-pagi. Ini sudah siang. Lihat Dani, sampai merebus singkong sendiri karena tidak ada makanan. Ya ampun, maaf Mas. Tak apa Dek. Semalam kenapa aku mimpi aneh ya? Ucap Dani. Mimpi apa? Tanya Sarti. Mimpinya serem banget Bu. Kayak nyata. Seumur-umur aku belum pernah bermimpi seperti itu. Ucap Dani bergidik. Ya, kamu mimpi apa? Cercar Sarti lagi. Di dalam mimpiku, aku melihat seorang pria dengan tubuh kebam, seperti bekas dianiaya, diikat di tiang, dan tiba-tiba ada seorang perempuan menyembelinya. Serem banget kan mimpinya? Ucap Dani berbohong. Ia ingin melihat reaksi ketiga perempuan yang ada di hadapannya itu. Mimpi itu hanya bunga tidur Mas Dani. Jangan terlalu dipikirkan, timpal Bella. Mimpi itu terus terngiang-ngiang di kepalaku Dek. Ih, kira-kira apa ada perempuan sekeji di dalam mimpiku ya? Ya nggak ada lah Mas. Kalau ada pengen tak bejek-bejek, ucap Rama emosi. Sarti, Bella, dan Neni gemetar. Mereka ketakutan mendengar ucapan Dani. Dani melihat ketakutan di wajah mereka. Pemuja iblis bisa takut juga dengan para pria
biasa sepertiku, batin Dani. Sudahlah Mas, itu kan hanya mimpi. Kenapa kamu jadi emosi? Tukas Bella. Iya dek, untung hanya mimpi dan gak beneran. Bella, cepat masak sana. Ibu lapar. Dani pasti juga lapar hanya makan singkong rebus, ucap Sarti mengalihkan pembicaraan. Iya bu, Mas, aku masak dulu ya. Bella berlalu masuk ke dapur. Sarti membuntuti Bella. Neni hanya diam termenung. Sepertinya ada sesuatu yang dia pikirkan. Mbak Neni, kenapa? Dani menepuk bahu Neni. Tidak ada apa-apa. Neni lalu menyusul Sarti dan Bella ke dapur. Dani mendengar Sarti memarahi Neni. Dasar anak tidak punya otak. Goblok banget sih kamu. Kamu ini kayak bapak kamu. Gak punya pikiran. Maki Sarti. Dani menempelkan telinganya ke dinding bedek. Jangan bawa-bawa bapak, Bu. Lah, Bapak Demian kan sudah selingkuhin ibu. Apalagi kalau tidak punya pikiran itu namanya. Timpal Bella. Bisa saja bapakku difitnah. Sudahlah Neni. Kamu tidak perlu membela bapakmu yang kotor itu. Kamu jangan membantah. Cukup dengarkan saja. Gara-gara bapakmu itu, aku kehilangan bayi dalam kandunganku. Tukas Sarti. Bukannya ibu sudah tua? Kenapa masih bisa mengandung? Tanya Neni. Diam kamu. Sarti menampar Neni. Mbak Neni, masih untung ibu mau menampung anak pria tukang selingkuh. Kalau tidak, ibu biarkan kamu terlunta-lunta. Ibu kandungmu sudah mati. Kamu juga tidak punya saudara. Mendengar Sarti dan Bella memarahi Neni, Neni makin yakin Neni sakit hati dan ingin membalas dendam kepada Sarti dan Bella. Cepat, pergi cari kayu bakar lagi, bentak Sarti. Setelah itu, tidak ada percakapan di antara mereka lagi. Malam hari Bella memberikan ramuan lagi kepada Dani. Dani sudah hafal, pasti mereka semua akan pergi. Dani selalu berpura-pura percaya jika ramuan yang diberikan untuk kesehatan. Ia juga selalu pura-pura tidur setelah meminum ramuan itu. Dani sudah tidur, Bu. Ayo kita pergi sekarang, ucap Bella kepada Sarti. Iya. Dan kamu Mbak Neni, kamu tidak perlu ikut. Kamu itu tidak terlalu penting. Kamu di rumah saja, tukas Bella. Setelahnya Sarti dan Bella pergi meninggalkan rumah. Kalian pikir aku akan diam saja? Kalian tindas terus. Neni mengepalkan tangan geram. Mata Neni memerah. Jelas ia sangat sakit hati diperlakukan seenaknya sendiri oleh ibu dan anak itu. Siapa yang tidak sakit hati diperlakukan seperti itu? Neni dipertahankan Sarti hanya untuk dijadikan pembantu. Sarti juga mengajarkan Neni jauh dari Tuhannya. Sarti telah menyelesaikan Neni hingga perempuan itu mengikuti apa yang dilakukan warga desa itu. Neni berdiri. Ia masuk ke dalam kamar di mana mereka menyimpan sesaji dan juga karung-karung berisi kain kafan. Entah apa yang dilakukan Neni di dalam sana. Tak lama, ia keluar dengan senyum mengembang. Neni pergi meninggalkan rumah Dani yang sedari tadi mengawasi Neni. Membuntuti kemana perempuan itu pergi. Neni masuk ke dalam salah satu rumah yang ada di desa itu. Terdengar percakapan Neni dengan seorang di dalam sana. Tak apa yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, keluar seseorang yang memakai pakaian serba hitam dengan penutup wajah. Itu bukannya ketua mereka, ucap Dani bermonolog. Dani membiarkan ketua itu pergi, karena tujuannya adalah mengawasi Neni. Cukup lama menunggu, yang ditunggu-tunggu tidak juga kelihatan batang hidungnya. Entah apa yang dilakukan Neni di dalam sana, karena Neni tidak juga keluar. Dani mengendap-endap masuk ke dalam rumah itu. Di dalam sana, seorang perempuan duduk bersilah dengan mata terpejam. Mulut perempuan itu komat-kamit membaca mantra. Di depannya terdapat sesaji. Dani tidak bisa melihat wajah perempuan itu karena ia memunggungi Dani. Terdapat banyak jimat di dalam lemari tak jauh dari Dani berdiri. Pelan-pelan Dani mendekati lemari itu.
Untungnya si pemilik rumah sedang asik dengan apa yang dilakukannya, sehingga Dani bisa melihat-lihat isi lemari. Ada banyak boneka-boneka yang berwarna putih. Sepertinya itu boneka terbuat dari kain kafan. Sekarang Dani mengerti kain-kain kafan seperti yang ada di rumah digunakan untuk membuat boneka, seperti yang ada dalam lemari wanita itu. Boneka-boneka itu digunakan untuk apa? Batin Dani. Yang sangat mengejutkan adalah satu kotak kaca yang di dalamnya terdapat manusia kecil seperti neneknya Bella yang ada di dalam lukisan. Brak! Tak sengaja Dani menyenggol sesuatu di dekatnya. Si pemilik rumah terkejut mendengar suara itu. Tanpa pikir panjang, Dani keluar dari rumah itu. Dia berlari sekuat mungkin hingga jauh dari rumah itu. Kenapa Mbak Nini tidak ada di dalam sana? Jelas-jelas aku melihatnya masuk ke rumah itu. Kenapa malah ketua mereka yang keluar dari sana? Apa mungkin Mbak Nini adalah ketua di desa ini? Dia yang memimpin ritual dan juga mengatur semua wanita di desa ini. Lagi pula ketua mereka selalu memakai penutup wajah. Jadi tidak ada yang tahu wajah ketua mereka adalah perempuan yang ada di dalam sana itu siapa. Sebaiknya aku pergi ke tempat pemujaan. Dani gegas berjalan ke tempat pemujaan. Sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sana. Kemana perginya perempuan-perempuan itu? Gumam Dani. Di depan tempat pemujaan terdapat sisa dupa yang telah padam dan tulang belulang berserakan dan juga banyak darah di lantai. Astagfirullah, apa yang telah mereka lakukan? Dani meraup wajahnya kasar. Kemarin mereka menyembelih pria malang itu. Sekarang apa lagi ini? Dani yakin tulang belulang itu adalah tulang belulang manusia. Mungkin mereka telah menumbalkan seorang pria lagi. Setelah mereka habisi, mereka juga mungkin memakan daging pria yang telah ditumbalkan. Kalau memang begitu, mereka ini juga kanibal. Menjijikan sekali jika itu benar. Tak ada yang bisa Dani lakukan di tempat ini. Tidak ada yang bisa dicari tahu apa rahasia lagi yang ada di tempat itu. Karena tidak ada kegiatan perempuan-perempuan iblis itu di sana. Entah mereka pergi kemana. Dani akhirnya pergi dari tempat pemujaan. Dia tak habis pikir dengan perempuan-perempuan itu. Biasanya perempuan terkenal dengan kelembutan hatinya, tapi tidak dengan perempuan-perempuan di desa Kembang Rejo. Mereka benar-benar seperti iblis, tidak punya hati. Di tengah jalan, Dani mendengar suara teriakan seorang pria. Dani menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari pepohonan yang tumbuh di sebelah kanan Dani. Dani pergi ke sana untuk melihatnya. Seorang pria dengan kepala dan wajah penuh darah sedang diseret seorang perempuan. Ya Allah, apa yang akan perempuan itu lakukan kepada pria itu? Dani celingukan. Dia mencari-cari sesuatu di dekatnya. Beruntung ada satu kayu besar. Diambilnya kayu itu. Dani mengendap-endap mendekati perempuan dan pria itu. Kini Dani berada di belakang si perempuan. Nuk, Dani memukul kepala belakang si perempuan dan akhirnya dia jatuh pingsan. Kamu terluka parah. Dani mendekati si pria. Tolong aku. Tolong aku. Pria itu sangat ketakutan. Aku akan menolongmu. Mari, aku bantu kamu bangun dan pergi dari desa terkutuk ini. Dani memapa pria itu. Tunggu, aku lelah. Baiklah, kita beristirahat saja di pohon itu. Mereka lalu beristirahat di bawah pohon jati. Siapa namamu? Kenapa kamu berada di tempat ini? Namaku Harun. Aku tidak tahu kenapa aku bisa ada di desa ini. Seingatku, aku sedang bekerja di kantor. Lalu aku ketiduran. Dan begitu membuka mata, sudah berada di satu rumah yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Lebih terkejut lagi, sekretarisku berada di rumah itu. Dia menyiksaku, memukuliku, menghajarku secara membabi buta. Aku
tidak tahu apa salahku padanya, ucap si pria. Sesekali ia bercerita sambil mengeringit. Apa sekretarismu wanita tadi? Harun mengangguk. Dia mungkin telah memberimu minuman dan membuatmu tidak sadarkan diri. Apa kamu sebelumnya menyukai sekretarismu itu? Iya, aku akui. Memang aku menyukai sekretarisku itu. Dia sangat cantik. Bahkan istriku yang rajin perawatan pun kalah dengan kecantikannya. Aku hanya mengagumi kecantikannya. Tapi tidak sekalipun aku berpikir untuk mengkhianati istriku. Tidak kusangka dia perempuan kejam. Dia mengatakan akan menjadikanku tumbal untuk kecantikannya. Sekarang juga, pergilah kamu dari desa ini. Keluar dari desa ini terdapat hutan jati. Di tengah-tengah hutan, ada sebuah rumah milik perempuan tua. Datanglah ke rumah itu, mintalah tolong kepadanya. Apa yang terjadi dengan perempuan tadi ya? Ucap Dani bermonolog. Ia berjalan ke tempat perempuan tadi pingsan. Perempuan itu masih berada di sana. Rasakan. Kresek-kresek. Suara langkah seseorang menginjak daun dan ranting kering. Gegas Dani bersembunyi. Seorang perempuan datang. Ia terkejut melihat temannya tak sadarkan diri. Diguncang-guncangnya perempuan yang bernama Tina. Tina menggeliat. Ia lalu duduk. Dipeganginya kepalanya yang terasa berdenyut. Kamu kenapa tiduran di sini? Di mana pria yang kamu sekap? Dia kabur. Apa? Kabur? Perempuan yang bernama Tina menunduk. Maaf mbak, tadi ada yang memukul kepalaku, lalu aku tidak sadarkan diri. Kurang ajar sekali. Siapa yang telah memukulmu? Harus diberi pelajaran, ucapnya. Aku tidak tahu siapa dia. Setelah kepalaku dipukul dari belakang, aku tidak sadarkan diri. Harus kita beritahu kepada ketua. Iya mbak, bantu aku bangun. Tina mengulurkan tangannya. Perempuan itu membantu Tina bangun. Mereka berjalan beriringan. Dani mengikuti kedua perempuan itu. Mungkin saja mereka akan berkumpul dan pria bernama Harun akan ditumbalkan malam ini. Untung saja Dani bisa membantu Harun kabur dari desa ini. Kedua perempuan itu mendatangi lapangan di mana Dani pernah melihat burung-burung gagak sedang berebut sesuatu. Benar saja apa yang dipikirkan Dani. Mereka datang untuk berkumpul. Maaf ketua, ada yang membebaskan calon tumbal kami. Roboh sekali. Kenapa kamu membiarkan calon tumbalmu melarikan diri? Tanya ketua. Walaupun wajahnya ditutupi, namun dari nada bicaranya, ketua itu sangat marah. Kalian harus mendapat hukuman atas kecerobohan kalian. Kedua perempuan itu menghembuskan nafas berat. Sumia, hukum kedua perempuan bodoh ini. Sumia mengangguk. Ia membawa cambuk di tangannya. Gegas perempuan itu dibawa ke tengah. Lalu tanpa kenal ampun, kedua perempuan itu dicambuk hingga meringis kesakitan. Astagfirullah, hanya karena calon tumbalnya hilang, mereka dihukum seperti itu. Dani mengelus dada. Setelah itu, ketua mereka mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jawa. Sepertinya itu sebuah mantra. Tiba-tiba, muncul sosok menyeramkan berwarna hijau. Ya, itu adalah sosok buto ijo yang Dani lihat di dalam hutan menuju ke gunung. Itu makanan Muki. Ketua mereka menunjuk Tina. Tanpa menunggu lama, buto ijo itu mendekati Tina. Tina sangat ketakutan. Buto ijo itu mendekatinya. Buto ijo itu menyambar tubuh Tina lalu melahapnya. Terdengar bunyi gigi tajam. Buto ijo itu mengoyak tubuh Tina. Perempuan-perempuan itu ketakutan melihatnya. Kakaknya Tina menangis melihat akhir hidup adiknya. Dani sebenarnya kasihan melihat Tina disiksa dan dijadikan makanan buto ijo.
Tapi mungkin itu salah satu kematian yang tepat untuk manusia-manusia pengabdi setan. Benar-benar mengerikan tinggal di desa Kembang Rojo itu. Pantas saja Cinta mengatakan tertekan tinggal di desa ini. Mereka seperti hidup dalam lingkaran setan, saling mencari tumbal dan menumbalkan. Buto Ijo itu menjilat mulutnya yang berlumuran darah. Perut Dani serasa diaduk-aduk melihat semua itu. Setelah itu, Buto Ijo lalu menghilang. Itu semua peringatan untuk kalian. Jika membiarkan calon tumbal lolos begitu saja, nyawa kalian sendiri yang akan digantikan. Baik, Ketua. Bodoh sekali perempuan-perempuan ini. Mereka rela menaruhkan nyawa mereka sendiri jika tumbal yang sudah mereka dapatkan lolos. Tapi Ketua, apa Anda merasa tidak aneh? Aneh kenapa? Selama ini kita tidak pernah kehilangan tumbal yang sudah masuk ke desa ini. Tapi kenapa sekarang tumbal yang sudah masuk ke desa kita dan sudah hampir ditumbalkan menghilang? Ketua itu terdiam. Sepertinya ia tengah memikirkan perkataan pengikutnya. Apa ada salah satu dari kalian yang berkhianat? Perempuan-perempuan itu saling melempar pandang, lalu mengedikkan bahu. Sepertinya ketua mereka mencurigai pengikutnya. Itu menguntungkan dan aman untuk Dani. Pasti Ranti pengkhianat itu, Ketua. Sarti tiba-tiba berbicara. Semua mata tertuju kepada Sarti. Nyi Ranti menatap Sarti tajam. Apa maksudmu, Sarti? Teriak Nyi Ranti. Tidak usah pura-pura tidak tahu kamu, Ranti. Jangan sembarangan menuduh, Sarti. Aku tidak menuduh. Aku punya bukti. Tidak mungkin aku bicara tanpa adanya bukti. Apa buktinya? Ayo ikut aku. Akan aku tunjukkan buktinya. Mereka semua pergi mengikuti Sarti. Sarti berhenti di depan rumah Nyi Ranti. Periksa saja ke dalam rumahnya, Ketua. Tukar Sarti. Ketua memerintah salah satu di antara mereka masuk ke dalam rumah Sarti. Dia keluar dengan membawa seorang pria dengan wajah dan tubuh penuh luka. Semua orang yang ada di luar terkejut termasuk Nyi Ranti dan Cinta. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.